Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara konsolidasi Banom dan Lembaga PCNU Brunei Darussalam serta penyerahan kartu atau kartanu, kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama Brunei Darussalam. Yang saya hormati Bapak Duta dan yang mewakili Bapak Arif Suyoko. Yang saya hormati Ketua PCNU Brunei Darussalam, Bapak Haji Ahmad Dofir. Yang kami muliakan Ketua Dewan Mustasyar Profesor Dr. Ustadz Haji Abdurrahman Raden Aji Haki. Yang saya hormati Ketua Dewan Suriah Bapak DRS Ustadz Haji Afandi, Ketua-ketua lembaga dan badan otonomi Brunei Darussalam, para alim ulama, ustadz, ustazah, bapak, ibu warga Nahdliyin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami membacakan susunan acara yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua doa pembukaan majelis yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Dr. Andes Ustadz Haji Makmun Halimi Zain. Kemudian lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Firman Idris bin Sunardi. Diteruskan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton yang akan dibawakan oleh rekan-rekan dari Subhanul Huda, Permai Berselawat dan juga Pesona. Kemudian sambutan Ketua Dewan Suriah sekaligus Wakil Panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz DRS Haji Afandi bin Tulus. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Dewan Tanfidiyah serta konsolidasi Badan Otonomi dan Lembaga PCNU Brunei Darussalam yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Dofir. Kemudian sambutan tetamu kehormat kita yang akan disampaikan oleh Bapak Duta atau yang mewakili, sekaligus penyerahan kartanu secara simbolik, dan selanjutnya adalah acara siraman rohani yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Ustadz Haji Abdurrahman Raden Haji Aki, Penjara Unisa Negara Brunei Darussalam. Dan sebagai penutup acara pada malam hari ini akan disampaikan doa penutup oleh Ustadz Sarif. Demikian susunan acara pada malam hari ini, dan langsung saja kita teruskan. Acara akan dimulakan dengan doa pembuka majelis. Kepada beliau DRS Ustadz Haji Makmun Halimi Zain, waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi azwajihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'i bisanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami mohonkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat Nadiyin untuk bantuannya rekan-rekan Ansor untuk dapat mengawal atau teman-teman kita yang masih berada di luar untuk segera menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ya, sekali lagi mohon dengan sangat dengan hormat kepada teman-teman yang masih berada di luar untuk segera menempati tempat duduk yang telah disediakan. Mohon rekan-rekan Ansor untuk dapat membantu mengawal jalannya acara. Iya, baiklah hadirin yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Firman Idris sang qori cilik kita. Kali ini akan membacakan surah An-Naml ayat 54 hingga 60. Kepada Ananda, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum
آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya, itu tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ananda Firman Idris. Dan seterusnya menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus disambung dengan Maras Subhanul Waton oleh teman-teman dari Subhanul Huda, Permai Bersolawat sekaligus Pesona. Kepada Bapak dan Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. kepada rekan-rekan Majelis Sholawat, Permai Bersolawat dan juga Pesona dipersilahkan untuk mengambil tempat. Dan kepada hadirin semua dimohon untuk berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Baiklah, ini tanpa audio, langsung saja dengan suara kita sama-sama. Hitungan ketiga dimulakan. 1, 2, 3. Indonesia
tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Mars Subhanul Waton. Tangannya diangkat semua. Satu ketukan. Tuh. Dua. Ya waton ya lal waton ya lal waton. Hubul waton minal iman. Wala takum minal hirman. Inadu alal waton. Ya lal waton ya lal waton ya lal waton. Hubul waton minal iman, wala takum minal hirman. Inadu alal waton. Indonesia biladi antahun wa nupahoma. Kullu mayyatika yauman tomi ayam konimama. Kullu mayyatika yauman tomi ayam konimama. Jangan tanah airku, cintaku dalam imanmu. Jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku.
Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan daripada Permai Berselawat, Majelis Selawat, dan juga Pesona Garda BMI yang mana telah membawakan lagu Mars Jalal Watan dengan penuh semangat. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara sambutan Ketua Dewan Syuriah sekaligus Wakil Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Afandi bin Tulus. Kepada beliau dengan segala hormat diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia dan yang kami hormati Bapak Dr. Haji Jatmiko MA sebagai Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia di Brunei Darussalam beserta Ibu, atau malam ini beliau belum hadir yang diwakili oleh panjenenganipun Bapak Arif Suyoko. Terima kasih atas kehadirannya. Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahman Raden Aji Haki, Pensarah Dosen Yunisa Negara Brunei Darussalam dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Pengajian Zanjabil Permai yang ada di Brunei Darussalam. Dan beliau insya Allah juga didaulat sebagai Mustasar PCINO Brunei Darussalam. Terima kasih Pak Profesor Haki. Mana tepuk tangannya untuk Pak Haki? Alhamdulillah. Al-Mukarram Pengurus Dewan Syuriah PCINO Brunei Darussalam beserta jajarannya. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Dhofir sebagai Ketua Tanfidiyah PCINO Brunei Darussalam beserta jajarannya. Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Halimi Zen sebagai Ketua JQH Jamiatul Qura wal Hufat PCINO Brunei Darussalam dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Permai Bapak Muhyiddin Umar yang juga hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Sihabuddin sebagai Ketua Garda BMI Brunei. Yang kami hormati juga kepada seluruh Ustadz Ustadzah yang hadir di majelis malam hari ini. Tak kalah pentingnya, mohon izin saya sebut kepada Ketua Pengusaha Brunei Darussalam, Ketua Pengusaha PCINO Brunei Darussalam, yaitu Bapak Insinyur Haji Bambang Purnomo. Ada orangnya yang dia telah merelakan diri untuk
mewakafkan dirinya walaupun beliau saat ini statusnya mu'alaf NU. Semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Mana orangnya Mas Bambang? Iya, ini mau menggait pengusaha-pengusaha Brunei baik menengah, bawah, kecil, atas dan sebagainya. Segenap ketua-ketua komunitas yang hadir di majelis malam hari ini, Ketua Banser, Ketua Ansor, Ketua Pagar Nusa, Ketua Lazisnu, Ketua Muslimat, Ketua Fatayat, juga Ketua IPNU, Ketua IPPNU, Ketua Les Bumi, Ketua Ishari, dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini, hari Jumat 9 April tahun 2021 di Hotel Mangrove Kota Batu Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam ini kita sama-sama warga Nahdien PCINO yang ada di Brunei Darussalam mempunyai beberapa hajat yang telah dituliskan arah program acara tadi, yaitu doa arwah, doa selamat menjelang datangnya bulan Ramadan, pembagian Kartanu, konsolidasi Banom lembaga PCINO Brunei Darussalam, dan insya Allah pengukuhan pengurus PCINO Brunei Darussalam. Alhamdulillah acara 5 rangkai acara tadi dapat dilaksanakan di satu tempat ini. Maka pertama saya sebagai panitia penyelenggara dengan acara 5 hajat tadi, pertama menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian di dalam majelis malam hari ini. Iki bedane NO karo ndak NO. Niki jenenge wasilah. Lek wasilah oke slamete karo ndak slamete maksudnya. Wasilah. Insya Allah. Sekali lagi menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan balasan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan disampaikan lagi banyak-banyak terima kasih, ribuan terima kasih kepada donatur-donatur yang telah menyumbang yang berupa apapun demi suksesnya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah, setiap acara NO di mana saja berada, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, yang saya tahu belum pernah
mendapatkan atau minta bantuan kepada pemerintah. Cukup urunan dewe alhamdulillah podo suksese, podo mareme, podo percayane adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berhasil mengadakan Harlah NU di Kedutaan Besar Republik Indonesia di aulanya karena semangatnya sama yang telah diajarkan oleh guru-guru kiai-kiai kita di pesantren dulu, maka dia yakin dengan ikhlas mengulurkan bantunya seperti itu yang kita biasa lakukan. Sebab saya sendiri pernah mendengar kata-kata kok dari KBRI nyumbang piro, alhamdulillah banyak sumbangnya, saya bilang begitu saja. Kok pemerintah dapat sumbangan berapa? Banyak alhamdulillah. Bahkan bukan dari Jakarta, bukan dari KBRI, dari Allah Subhanahu wa taala pun nyumbang suksesnya acara NU di mana saja berada. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Dan selanjutnya kami sebagai panitia pada acara malam hari ini sebetulnya acara-acara ini telah disusun sedemikian rapinya. Tapi karena manusia maka kadang-kadang ada kekurangan, ada salah dan silapnya. Kami mewakili mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Itulah ucapan yang bisa saya sampaikan sebagai Ketua Panitia Penyelenggara. Sebab di sini kata juru acara, mohon maaf, saya juga suruh menyampaikan sebagai Ketua Rois Suriah PCINO Brunei yang insya Allah tidak lama lagi akan dikukuhkan oleh dari Pak Duta atau yang mewakili. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebagai Rois Suriah PCINO Brunei yang sudah lama sekali kami berpasangan dengan Yai Dopir, kelihatannya kawan-kawan masih sepakat untuk melanjutkan. Alhamdulillah. Sing penting sampai wangi. Kalau saya dengan Yai Dopir jalan sendiri, tidak nutut karena PCINO di mana saja berada programnya banyak sekali. Setelah Harlah NU PCINO di KBRI dilaksanakan dengan suasana yang penuh berkah dan meriah, ternyata kelihatan timbul bangkit dari kawan-kawan Nahdien, dari kawan-kawan Nahdien yang waktu itu tidak pernah kelihatan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka semangatnya luar biasa. Maka beberapa hari, beberapa minggu yang lalu sesepuh pinesepuh PCINO Brunei telah musyawarah jagungan bareng untuk mengurak langkah maju ke depan bersama-sama untuk membesarkan PCINO-nya yang ada di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ada selentingan, bukan selentingan ini sampai ke saya. Setelah kita NU waktu itu semboyan NU ada di mana-mana dan NU tidak kemana-mana. Sebab masih ada yang belum paham dan perlu dipahamkan. Orang-orang NU
bukan terikat kepada satu partai politik saja. Lihat orang-orang NU yang ada di Jakarta menjadi dewan, menjadi menteri dan sebagainya. Maka dari itu kita langkahkan bersama dan kerjasama. Marilah kita besarkan NU. Tujuan daripada NU itu sendiri didirikan adalah untuk mendakwahkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk didakwahkan, untuk disampaikan dengan bil hikmah. Tentunya di sana ada poin besar, yaitu yang didakwakan adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang didakwakan oleh pendahulu-pendahulu kita, termasuk di sana ada wali 9 yang sukses mendakwahkan dakwahnya dengan tidak mengalirkan darah sedikit pun, sehingga paling tidak mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam. Nahdlatul Ulama selalu mendakwahkan dengan cara merangkul, bukan memukul. Nahdlatul Ulama selalu diwasiatkan untuk mendakwakan secara mendidik, bukan menghardik. Ini yang pesan-pesan. Dan Nahdlatul Ulama adalah anti radikal, anti kekerasan. Maka dari itu, itulah yang tertanam di mana saja warga Nahdien dipesan oleh guru-gurunya dari kampungnya dulu sehingga melekat sampai di mana jagat berada. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Satu sebagai panitia, satu yang insya Allah akan dilantik lagi sebagai Rois Suriah PCI-NU. Saya harap semua warga Nahdien tetap kompak, kerja sama-sama bekerja. Yang di sana nanti ada kegiatan-kegiatan kebaikan sosial, bisnis dan sebagainya adalah Zisnu, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terlaksana. Barangkali itu saja, sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi sambutan dari Ketua Suriah, yakni Ustadz DRS Haji Afandi bin Tulus. Seterusnya adalah sambutan Ketua Dewan Tanfidiyah serta Konsolidasi Badan Otonomi dan Lembaga PCI-NU Brunei Darussalam yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Dhofir. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Bapak Dr. Haji Sujatmiko MA, yang diwakili oleh Bapak Arif Suyoko,
Yang saya hormati semua staf KBRI yang pada malam hari ini turut hadir. Mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Dewan Mutasar, guru saya yang saya muliakan, yang saya hormati, Profesor Dr. Abdurrahman Haki. Yang saya hormati Habib kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Habib kita, yaitu Habib Dr. Nabil Al-Munawar dan istri Umi Syarifah Hajjah Khatijah. Yang saya hormati guru kita Profesor Dr. Anis Malik Toha, atau terbalik Pak? Betul Pak ya? Nah, Alhamdulillah. Jadi berarti ini murid yang tidak derhaka karena masih ingat gurunya. Yang saya hormati para penasihat Permai yang ketika ini datang dan hadir. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan seterusnya, kami memohon kepada beliau karena beliau adalah ketua Permai untuk langsung terus menjadi Dewan Mutasar PCI NU, sebab NU di Brunei Darussalam harus mengikuti pelaturan-pelaturan yang ada di Brunei Darussalam, sedangkan yang mendapat legitimasi, yang mendapat izin dari pemerintahan Brunei Darussalam adalah Permai. Maka oleh itu saya tadi sudah membagi tahu beliau sanggup, alhamdulillah, yaitu Bapak Muhyiddin Umar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, malam yang penuh kegembiraan ini, Allah Subhanahu wa taala mendaktirkan kita semua dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan niatan mudah-mudahan salawat ini menjadikan keberkahan, kerahmatan kepada kita semua, sehingga nanti kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya agak lama kalau saya sampaikan tentang masalah konsolidasi badan otonomi dan lembaga-lembaga yang ada di PCI NU Brunei Darussalam. Tapi sebagian besar tadi sudah disentuh oleh Ustadz Ramayai Haji Effendi sebagai Rais Surya PCI NU Brunei Darussalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkiblatkan harlah kemarin, alhamdulillah kita dapat menarik kesimpulan bahwa PCI NU Brunei Darussalam itu mempunyai Nahdiyin yang banyak sekali, mempunyai warga yang banyak sekali. Maka keinginan-keinginan tersebut ada yang tidak tersalurkan dengan baik, keinginan tersebut ada yang tersalurkan dengan baik. Jadi kita dari pengurus PCI NU Brunei Darussalam, kita tampung semua. Kita tampung semua sehingga pada malam hari ini terjadilah konsolidasi dan lembaga yang ada di PCI NU Brunei Darussalam. PCI NU Brunei Darussalam itu sebenarnya yang selama ini
yang selama ini tidak mempunyai lembaga sama sekali, tidak mempunyai badan otonomi sama sekali, maka dengan semangat yang luar biasa dari teman-teman, maka kita mencoba berkonsolidasi dengan PCI-NU, PCNO di seluruh dunia dan meminta sumbang saran, meminta nasihat dari PBNU. Maka pada malam hari ini kita adakan acara tersebut. Memang acaranya sangat mendadak sekali. Acara ini idenya dalam masa 1 minggu. Kemudian langsung kita putuskan. Dan alhamdulillah juga pada waktu kita memutuskan, kita ditelepon langsung oleh channel NO channel yang sekarang ini insya Allah sedang live di live streaming. Jadi karena beliau meminta kegiatan-kegiatan di PCNO seluruh dunia agar dapat diliput dengan di TV channel NO. Alhamdulillah kemudian kita berkumpul bersama-sama teman-teman, kita membentuk dan kemudian kita memutuskan bahwa akan kita bentuk badan otonomi dan lembaga-lembaga yang ada di PCI-NU Brunei Darussalam. Banon, apa itu Banon? Banon adalah lembaga otonomi. Lembaga otonomi ini jadi seperti muslimat. Muslimat ini mempunyai kepengurusan sendiri, tapi masih dalam koridor PCI-NU ataupun PBNU. Muslimat mempunyai ketua sendiri, mempunyai bendahara sendiri, mempunyai sekretaris sendiri, dan mempunyai anggota sendiri, dan dapat membuat kegiatan sendiri tanpa harus minta izin kepada PBNU. Cukup dengan pemberitahuan saja. Termasuk juga Ansor. Ansor ini termasuk dalam badan otonomi yang ada di PCI-NU Brunei Darussalam. Alhamdulillah kita bentuk dan alhamdulillah sekali sambutannya luar biasa. Sangat banyak sekali yang mendaftar sebagai anggota Ansor. Kemudian ada Pagar Nusa. Pagar Nusa ini adalah tameng-tameng, pesilat-pesilat yang ada di PCI-NU Brunei Darussalam. Alhamdulillah setelah kita tubuhkan, luar biasa juga yang mendaftar, yang menjadi anggota pesilat-pesilat di Pagar Nusa yang dibawa PCI-NU Brunei Darussalam. Kemudian di PCI-NU Brunei Darussalam ada lembaga. Lembaganya sebenarnya banyak sekali, tapi kita sesuaikan lembaga tersebut yang ada dan yang dapat dilaksanakan di Brunei Darussalam. Contohnya, 1, LDNO, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama ini nanti yang menguruskan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama, kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan pendidikan agama, pengurusannya semuanya melalui LDNO. Dan alhamdulillah LDNO diketuai oleh beliau Ustadz Nahril. Kata Ustadz Afandi, beliau ini adalah NU Mu'alaf. Artinya NU Mu'alaf, beliau belum pernah mengikuti kegiatan, tapi sebenarnya jiwanya adalah NU, keluarganya NU, dibesarkan dari kecil sampai besar di kalangan NU, maka disebut dengan NU Mu'alaf, kata Ustadz Afandi. Karena potensi beliau luar biasa, giatnya beliau luar biasa ke PCI-NU Brunei Darussalam, maka kami putuskan beliau menjadi ketua LDNO, yaitu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama di bawah PCI-NU. Yang ini, lembaga-lembaga ini pelaturannya, ADRT-nya semuanya mengikut PCI-NU Brunei Darussalam. Ada kegiatan mesti yang mengetahui adalah
PCI-NU Brunei Darussalam. Seterusnya ada LBNO. LBNO ini adalah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, tadi sudah disebut juga oleh Ustadz Afandi, LBNO-nya diketuai oleh NU Mu'alaf, yaitu Bapak Bambang Purnomo. Alhamdulillah, beliau semangat luar biasa. Dan ketika ini beliau sudah memberikan sumbangsi kepada teman-teman pengusaha di Brunei Darussalam, yaitu orang Nahdien, sudah terkumpul kurang lebih dalam 28 pengusaha yang direkrut. Alhamdulillah, pengusaha-pengusaha ini notabene adalah orang Nahdien. Dan pengusaha ini akan dididik, kemudian diarahkan agar supaya keuangannya dapat dimanfaatkan oleh umat ataupun orang ramai ataupun orang banyak, khususnya Nahdien. Kemudian lembaga yang lain yaitu Lazisno. Lazisno itu lembaga zakat dan infak. Lazisno, alhamdulillah, Lazisno diketuai langsung oleh Ustadz Khairul Ulum, itu orangnya, adinda saya sendiri. Jadi Lazisno nanti bergerak ke bagian pengembangan sedekah ataupun zakat yang telah direkrut dari pengusaha-pengusaha, kemudian kita infakkan. Jadi alhamdulillah, rupanya punya program yang luar biasa. Termasuk programnya saat ini nanti ada program celengan 10 sen satu hari. Jadi kita mau memberi kepada Nahdien yang sukarela, silakan kami menyediakan celengan, yang celengannya itu daripada kita lepas belanja di kedai India, belanja makan, ada uang lebih 10 sen, 20 sen, kita masukkan ke celengan tersebut. Ini terinspirasi kepada Habib kita, Habib Nabil An Munawar. Beliau pernah melakukan perkara yang serupa seperti itu ketika ada gempa di Aceh. Alhamdulillah, beliau mengumpulkan begitu banyak siling-siling sehingga dapat dimanfaatnya. Dan itu kami ambil, dan sebenarnya di Lazisno Indonesia sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, Lazisno di Indonesia sudah mempunyai hampir 5 atau ke 8 triliun, bukan miliar tapi triliun. Karena semua muslimat, fatayat, warga Nahdien di sana diwajibkan, bukan diwajibkan, sukarela, setiap celengan itu 1.000 sehari. 1.000 sehari. Jadi kalau sudah 1.000 sehari, warga Nahdien itu kemungkinan ada hampir 100 juta. Yang sudah terekrut itu 98 juta. 98 juta itu kalau kita taruhlah separuh daripada warga Nahdien dapat mengisi celengan tersebut, sudah luar biasa. Jadi 1 bulan boleh diambil uang, dan uang tersebut akan ditasarufkan, akan diberikan kepada warga Nahdien juga. Yang sakit akan disantuni, anak yatim juga disantuni, kemudian janda-janda fakir miskin juga disantuni, diambilkan dari celengan tersebut. Kemudian ada LPBHNO. LPBHNO adalah Lembaga Perlindungan Hukum Nahdlatul Ulama. Jadi kita, teman-teman kita yang ada masalah hukum, nanti boleh kita bantu. Kalau dapat kita bantu melalui kedutaan, kita bantu berkolaborasi dengan kedutaan, kerjasama dengan kedutaan, ataupun langsung kita minta bantuan dengan LBHNO yang ada di Indonesia. Mereka sudah welcome. Kalau ada masalah tenaga kerja, khususnya warga Nahdien yang bermasalah, yang memerlukan bantuan hukum, silakan langsung diinformasikan, insya Allah nanti akan ditangani bersama-sama. Mudah-mudahan
lembaga ini akan bermanfaat khususnya kepada kita, karena kita seterusnya ya ini namanya konsolidasi. Disuruh konsolidasi, tadinya disuruh pengukuhan tidak boleh, sekarang pengukuhan tidak boleh, disuruh konsolidasi, disuruh berhenti gimana? Ya biasa orang Nahdien begitu, rewel, tapi setelah rewel itu ada hikmahnya, sehingga rewelnya itu membuahkan buah pikiran yang luar biasa. Nah, luar biasa. Masa di tengah-tengah konsolidasi diginikan, disuruh berhenti gimana itu? Nah, jadi kita berkonsolidasi biar diketahui oleh semua warga Nahdien. Jadi di tempat PCI-NU Brunei Darussalam ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi sebenarnya lembaga-lembaga yang di PCI-NU Brunei Darussalam, tapi oleh sebab karena kurang begitu efektif untuk dilakukan, maka lembaga tersebut akan di-merger dengan lembaga-lembaga yang sesuai dengan lembaga yang sudah berjalan. Insya Allah mudah-mudahan lembaga-lembaga ini dapat dimanfaatkan bersama-sama. Mari kita bersama-sama membesarkan dan menggiatkan kegiatan-kegiatan yang ada di PCI-NU Brunei Darussalam. Ada permintaan dari NU Pusat, termasuk yang juga disampaikan oleh NU Channel. Jadi untuk kegiatan khusus Ramadan, nanti kita mohon kepada guru kita, seterusnya sebagai mutasar kita, yaitu Profesor Dr. Abdurrahman Haki, untuk pengajian secara live di NU Channel. Boleh dibuka langsung di NU Channel ataupun boleh di YouTube streaming yang dikelola oleh NU Channel. Dan guru kita Profesor Dr. Anis, jadi mudah-mudahan beliau ada kesanggupan, nanti kita koordinasi kepada beliau berdua. Nanti pengajiannya boleh malam, boleh siang, boleh menjelang sungkai atau menjelang berbuka puasa. Insya Allah saya tadi sudah mohon kepada beliau, alhamdulillah ada kesanggupan. Ini untuk Profesor Anis belum langsung membicarakan kepada beliau, tapi insya Allah beliau ini adalah brigon yang beredukasi, jadi orang yang berpendidikan. Kalau disuruh masalah keagamaan berpendidikan, saya yakin pasti beliau mau. Insya Allah mudah-mudahan nanti ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di Brunei Darussalam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi tadi sesuai dengan yang saya sampaikan pertama, jadi kali ini biasanya saya sambutan paling sedikit sekali, 3 menit, 4 menit. Kali ini agak panjang sedikit. Jadi seterusnya kita akan membentuk Kartano. Jadi Kartano ini di Indonesia, kita PCI-NU Brunei Darussalam untuk pembuatan Kartano gratis. Kalau di Indonesia membayar, kalau di PCI-NU Brunei gratis. Alhamdulillah ada yang mensponsori. Jadi yang sekarang sudah dicetak 340 lebih. Jadi 340 lebih bagi teman-teman yang sudah mendapat, yang namanya sudah tertulis di sana itu, silakan langsung berhubungan dengan Om Roro untuk mengambil Kartanonya yang sudah siap. Jadi bagi yang belum, boleh langsung mendaftar ke Ustadz Faiz. Ustadz Faiz sebagai wakil ketua Tanfid, beliau yang menangani Kartano dengan Ustadz Mukhlison. Jadi silakan langsung menghubungi beliau ataupun namanya itunya diberikan ke saya, nanti saya langsung bagikan ke beliau, insya Allah. Jadi Kartano ini fungsinya banyak sekali, termasuk nanti berhubung kait dengan pengusaha-pengusaha. Ada sebagian, ini satu contoh saja, mungkin kalau pergi ke warungnya Bu Yuli, kalau kita makan harganya Rp3, karena bawa Kartano nanti dapat diskon, dan diskonnya nanti masuk ke kas PCI-NU.
pengiriman uang ke Mbak Eka. Jadi kalau pengiriman uang biasanya pengiriman uang itu 12 ringgit. Mungkin kalau membawa kad ini mungkin jadi 10 ringgit mudah-mudahan. Warjen itu sama. Beliau sanggup sudah, siapa yang membeli rawon pergi ke Warjen dengan membawa Kartano, insya Allah dapat diskon. Kemudian ke Ibu Ani Pekatan. Meskipun belum bagi tahu ke saya, tapi saya yakin beliau adalah berhati NU. Maka teman-teman kalau mau makan ke Bali Pradesh kemana saja silakan, gratis bukan, ada diskon. Ibu-ibu mau ke Sariayu, insya Allah silakan, nanti dapat diskon. Kalau bapak-bapak mungkin tambah, bukan diskon. Mungkin diskon. Itu kegunaannya. Insya Allah Kartano nanti kita kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan nanti kita membuat itu. Sebenarnya Bapak Asep ini banyak sekali nih, Pak Asep nih punya bisnis banyak sekali. Teman-teman kita ini banyak yang kontraktor. Silakan kalau beli semen ke Pak Asep bawa Kartano. Insya Allah nanti ada diskon, insya Allah itulah kegunaan Kartano yang akan kita kembangkan. Jadi kedua Kartano nanti, ini siapa namanya, rupanya nih Mbak Disa. Mbak Disa ini kalau mau beli udang, beli ikan, keradim, silakan bawa kartu NU, insya Allah akan dapat diskon. Batik, ya sudah batik mau pergi ke saya, akan saya beli diskon. Insya Allah mesti bawa Kartano. Nanti di akhir penghujung acara ini ada lucky draw dengan pertanyaan, hadiahnya 3 batik dan 1 jas dari Imperial Sport Pak Haji Yadi Riyadi. Nanti yang lain kalau mau membagi silakan. Jadi itu insya Allah akan kita jalankan di PCNO Brunei Darussalam. Insya Allah banyak sekali teman-teman kita yang sakit, yang kurang mampu, insya Allah nanti sama-sama kita bantu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, acara ini bukan acara pelantikan dan pengukuhan, tapi acara konsolidasi. Acara konsolidasi, isinya konsolidasi tadi yang saya sampaikan. Kemudian kita akan mencari kaderisasi, di mana teman-teman PCI-NU yang semangatnya luar biasa akan kita kader, kita masukkan di lembaga-lembaga tersebut yang nantinya akan berujung ke regenerasi. Jadi kita sama Ustadz saya sendiri dengan Ustadz Afandi sudah paripurna, sudah waktunya untuk pensiun dan masih tetap mensupport teman-teman yang akan menjadi kepengurusan PCNU yang akan datang. Itu niat kita. Jadi setelah kita tahu, ini punya bakat, ini yang pantas jadi, yang itu ini disimpan di sini, baru kita koordinasi dengan pusat, kemudian kita minta SK. Dan waktu itu nanti akan datang, kita akan besar-besaran mengadakan acara dengan pelantikan yang sempurna yang langsung dilantik oleh Kiai Said Agil Sirot, insya Allah. Jadi tunggu insya Allah, mudah-mudahan tidak lama. Jadi itu akan kita wujudkan. Jadi sekali lagi pada malam hari ini saya mohon kepada Bapak Arif Suyoko selaku wakil dari Bapak Duta untuk meresmikan banon-banon lembaga-lembaga yang ada di PCNO Brunei Darussalam untuk dibuka dan resmi kegiatannya akan dijalankan. Insya Allah dimulakan pada bulan Ramadan. Yang nomor 2 saya mohon kepada Bapak Arif sebagai wakil dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk simbolik menyampaikan kartu tanda NU ataupun Kartano. Demikian, apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari awal sudah saya bagi tahu, kali ini saya agak panjang untuk bercerita karena memang harus diceritakan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya jadi sambutan dari Duta Besar Republik Indonesia. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Arif Suyoko. Sekaligus setelah sambutan nanti penyerahan Kartanu secara simbolik yang telah disampaikan tadi oleh Ketua Tanfidz kepada Pak Arif Suyoko dengan segala hormat diperkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PCNU Pak Ustadz Ahmad Taufir, para asatid, para ustazah, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu-satu karena kalau saya sebutkan satu-satu akan sangat panjang. Kemudian para pengurus Nahdlatul PCINU Brunei Darussalam, kemudian para pengurus komunitas Indonesia di Brunei Darussalam, khususnya kepada Presiden Brunei, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul bersama di tempat yang sangat bagus ini dalam rangka konsolidasi Banon dan lembaga PCNU Brunei Darussalam. Ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Duta Besar. Sebenarnya beliau akan hadir pada acara ini, namun karena beliau ada acara dengan para duta besar lainnya, jadi beliau berhalangan tidak hadir dan mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Selanjutnya juga beliau menyampaikan salam dan selamat atas pelaksanaan konsolidasi pada malam hari ini. Kami di KBRI akan selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat Indonesia di sini, termasuk oleh PCNU, karena kita tahu semua bahwa PCNU adalah suatu organisasi yang tadi oleh Pak Roy Surya PCNU, Ustadz Afendi disebutkan organisasi yang moderat. Organisasi moderat, Islam yang moderat adalah salah satu modal dalam diplomasi publik oleh Indonesia. Karena itulah kita berharap dengan kiprah NU di berbagai belahan dunia akan membawakan siar Islam yang rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan dengan konsolidasi berbagai organisasi di bawah NU ini, PCNU Brunei Darussalam ini, kiprah NU akan semakin terasa di Brunei Darussalam ini dalam rangka penyebaran syiar Islam yang rahmatan lil alamin tersebut. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tidak perlu berpanjang lebar karena waktunya sudah malam. Tapi tadi saya mohon izin karena saya dari KBRI dan juga kebetulan menangani masalah tenaga kerjaan. Jadi tadi saya sangat senang dengan adanya satu komitmen atau upaya dari PCNU untuk bantuan lembaga hukum pada para pekerja kita yang menghadapi masalah. Dan itulah kami menyambut baik dan kita akan bekerja sama untuk penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh warga kita di sini. Karena memang masalah hukum adalah masalah yang sangat pelik dan kalau kita menyewa pengacara sangat mahal. Dan itulah langkah yang baik adalah pencegahan agar rekan-rekan kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas konsolidasi Banom. Saya kira istilah NU itu banyak sekali, tadi saya buka di Google sampai ada kamus istilah-istilah tuh NU gitu.
Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga sukses dalam kegiatannya di Brunei Darussalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kami mohon kepada Bapak Arif Suyoko untuk berkenan menyampaikan Kartanu secara simbolis. Yang pertama, Kartanu simbolis akan dibagikan kepada Bapak Ustadz Haji Dhofir. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Arif Suyoko yang berkenan menyampaikan Kartanu secara simbolis, dan seterusnya kami persilahkan duduk kembali. Seterusnya untuk disampaikan secara simbolis, kami menjabut kepada Bapak Profesor Dr. Haji Anis Malik Toha untuk berkenan menyampaikan Kartanu, yakni kepada beliau Ustadz Haji Afandi sebagai Ketua Dewan Suriah. Kami persilakan. Iya, terima kasih kepada Profesor yang mana telah berkenan menyampaikan Kartanu secara simbolis. Seterusnya kami menjemput kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nabil Al-Munawar untuk berkenan menyampaikan Kartanu juga secara simbolis yang diperuntukkan kepada Ketua Dewan Mustasyar kita, yakni Bapak Khairul Manan SQ. Kami persilahkan. Ya, Bapak Khairul Manan adalah Ketua Mustasyar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nabil. Beri tepukan yang meriah untuk beliau. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Nabil, dan dengan berakhirnya penyampaian Kartanu secara simbolis, kita lanjutkan acara yang berikutnya, yakni siraman rohani yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ustadz Haji Abdurrahman Raden Haji Haki, pensyarah Unisa NBD. Kepada beliau dengan segala hormat diperkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Wakil Duta Republik Indonesia yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat Ketua Nahdlatul PCI NU di Brunei Darussalam, dan juga yang terhormat Bapak Rais Suriah PCI NU di Brunei Darussalam, hadirin dan hadirat sekalian yang dihormati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya acaranya kita melihat, saya melihat di sini, kok di situ ada gambar saya di situ. Saya lihat, ini tuh hoax, itu masih muda dulu, sekarang sudah nggak lain lagi. Kemudian saya pikir tadi ada di majelis, yaitu di mana, di surau kah di mana, makanya saya bilang nggak pakai sepatu, tadinya mau duduk di bawah. Jadi apa yang adanya begini ya. Nah, jadi kita mungkin tidak akan bicara seperti tadi Ketua Suriah dan juga Ketua Tanfiziyah. Nah, yang ada di sini katanya siraman rohani. Ini kata siraman rohani. Hanya sayang saya nggak bawa ember. Tadi kan saya mau bawa ember karena mau disiram gitu kan.
Hanya saya simpan di sana ada rohani, saya siram semuanya di sini. Menjadi siraman rohani gitu yang ada. Dan mungkin biasanya saya jam 10 selesai ceramahnya. Tapi sekarang jam 10 mulainya. Wah, bagaimana ceritanya begini? Lain cerita yang ada 10 gitu. Baik, mungkin hanya sebagai masukan, kita tinggal beberapa hari lagi akan menghadapi bulan suci, akan menerima tamu agung, yang mana tamu agung tersebut adalah tamu tahunan yang datang kepada bukan hanya umat Islam, tetapi semua umat manusia. Semua umat manusia di seluruh dunia semuanya akan sibuk gitu. Karena mereka semuanya akan mendengar, akan cerita tentang Ramadan. Jadi bukan hanya umat Islam, bukan hanya umat Islam, tapi seluruh dunia akan bicara itu selama 1 bulan. Karena apa? Mau tidak mau, bahwa manusia adalah makhluk Allah. Allah telah menetapkan untuk umat Islam berpuasa Ramadan. Artinya seluruh dunia akan bicara tentang Ramadan. Ya, mau tidak mau itu. Yang mana sebagai rahmatan lil alamin. Dengan adanya Ramadan, orang negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain juga mendapatkan rahmatnya. Dengan adanya puasa Ramadan tersebut, mereka mengirim makanan, mereka mengirim keperluan-keperluan umat Islam, ya. Bukan saja orang-orang Islam, tetapi dari seluruh dunia. Itulah rahmatan lil alaminnya daripada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Karena berpuasa itu sebagaimana tadi disebutkan ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu. Pegang 2. Wah, ada suaranya tambah. Nanti ada yang cemburu nih, saya pegang 2 gini. Jadi dikatakan di apa yang kita lihat ayyamam ma'dudat, tadi kita lihat bahwa hari-hari tertentu yang dikatakan hanya 29 atau 30 hari. Kita semuanya akan berpuasa di situ. Maknanya kita melihat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 bulan adalah 29 atau 30 hari. Artinya dunia ini semuanya 29 sampai 30 hari semuanya akan tertumpu kepada umat Islam. Mau tidak mau, seluruh dunia akan melihat seperti begitu. Karena apa? Karena manusia sudah disebutkan semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus tunduk kepada Allah. Tau'an au karhan. Mereka semuanya akan tunduk kepada Allah secara terpaksa atau secara sukarela. Mau tidak mau. 1 bulan itu bukan waktu yang singkat. Di seluruh dunia keliling semuanya akan ada cerita tentang puasa, yaitu tentang puasa Ramadan, ya. Yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi ini. Jadi di dalam ayat itu dikatakan bahwa puasa ini adalah waktu-waktu yang tertentu. Kalau kita lihat siapa yang pertama sekali berpuasa? Karena ayat yang dikatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Yang ini bukan puasa Ramadan. Ayat ini adalah mewajibkan puasa. Ramadannya belum disebut. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, bukan Ramadannya. Puasanya itu ibadah puasa, sama seperti sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sembahyang yang wajib. 3 lagi, waduh akbar, tinggal 1 lagi. Jangan kasih tahu orang, ha? Apa? 1 aja. Jadi di mana tadi lupa saya. Jadi kita lihat di sini puasa itu, puasanya yang wajib itu adalah puasa, bukan Ramadannya. Ramadan belum disebut. Sebagaimana kita ingat ayat aqimus sholat, dirikanlah sembahyang, tapi tidak disebut zuhurnya, asarnya, maghribnya, kan belum disebut. Yang disebutnya nanti oleh hadis, yang ada di sana khamsu salawatin, itu baru ada 5. Tapi puasanya, sembahyangnya wajib. Begitu juga
kutiba alaikumusiyam. Itu puasanya yang wajib. Bulan Ramadannya belum ada. Kewajiban bulan Ramadan nanti satu ayat kemudian, yaitu pada ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dari sini wajibnya bulan Ramadan puasa. Tetapi yang tadi puasa-puasa biasa, yang mana puasa tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum, bangsa-bangsa, umat-umat sebelum Islam. Oleh itu kita dapati bahwa umat-umat sebelum Islam mereka berpuasa juga. Seperti umat, hanya puasanya bukan puasa Ramadan. Hukumnya puasa wajib. Seperti sembahyang dan juga puasa. Mereka melakukan. Dalam sejarah yang pertama sekali melakukan ibadah puasa adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berpuasa tapi bukan puasa Ramadan. Puasa Nabi Adam adalah puasa Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15 daripada setiap bulan Hijriah atau bulan disebutnya sebagai bulan Arab, yaitu Hijriah, bulan yang berkaitan dengan Komariah. Ini 13, 14, 15 itu pertama sekali yang dilakukan oleh Nabi Adam. Karena puasa ini adalah sebagai tanda kesyukuran. Puasa ini adalah tanda terima kasih manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Adam berterima kasih sehingga berpuasa? Karena Nabi Adam alaihissalam telah mendapatkan keampunan, telah diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Karena ayat inilah Nabi Adam berpuasa, yaitu puasanya selama tiga hari. Maka Nabi Adam menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan taubat kepadanya. Karena Nabi Adam telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menyentuh, untuk tidak mendekati pohon yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Tidak ada. Karena telah melanggar perintah tersebut, akhirnya Allah menurunkan Nabi Musa ke bumi dan Nabi Adam alaihissalam memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima taubatnya. Makanya Allah ini Maha menerima taubat. Allah Maha menerima taubat bagi hamba-hambanya yang memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 3 hari ini puasa turun-temurun. Anak-anak Nabi Adam, cucu-cucu Nabi Adam, sampai kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berpuasa 3 hari tersebut, yaitu puasa Ayyamul Bid, dan juga sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, baginda berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu Ayyamul Bid. Maka puasa pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa Ayyamul Bid 13 sebagai turun-temurun dari Nabi Adam alaihissalam. Hanya Nabi Nuh alaihissalam ditambah, selain daripada 3 bulan tadi, Nabi Nuh selepas diselamatkan oleh Allah daripada banjir besar, selama 150 hari Nabi Nuh berkeliling dunia, dengan berkeliling di kawasan di lautan tersebut sebelum lautnya kering. Nabi Nuh selamat dari sana dan Nabi Nuh berpuasa menjadi 36 hari. Menjadi 36 hari, yaitu puasa 1 bulan. Yang Ramadan yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah oleh Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dengan 30 hari. Akhirnya menjadi puasanya menjadi dikatakan 36 hari juga bersama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat dan Nabi Nuh berpuasa sebagai tanda kesyukuran. Ini juga dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Isa semuanya puasa juga 40 hari puasanya. Puasanya 40 hari. Orang-orang Kristen juga, Nasrani, mereka puasa 40 hari yang disebutnya Arba'iniyah. Mereka menamakan puasa mereka itu Arba'iniyah, yaitu yang 40 hari. Sama seperti kita, hanya beda puasanya.
Kalau mereka dalam arba ini ya, mereka ini tidak makan, tidak minum daging dan ikan, dan juga tidak minum susu. Nah, itu puasanya. Kalau kita kan puasanya dimulai dari subuh sampai kepada maghrib. Itu yang ada. Maka ayat itu tadi ayyamam ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang tertentu, yaitu pada bulan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan anak bulan pada bulan Ramadan tersebut, maka wajib dia berpuasa. Disitulah wajib kita berpuasa bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ja'akum syahrum mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkatan. Bulan yang penuh keberkatan. Futihat abwabul jinan. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan setan semuanya dibelenggu. Setan-setan semuanya disufidat syayatin. Kita mesti ingat yang dibelenggu adalah setan, tapi jin gak dibelenggu. Beda antara jin dengan setan. Ya, karena setan termasuk jin. Setan termasuk jin. Jadi jin tidak dibelenggu. Yang dibelenggu siapa? Setannya. Yaitu jin yang disebutnya maradatu minal jin. Jin-jin yang durhaka. Nah, itu yang dipenjara. Tapi kalau jin masih ada seperti manusia yang lain. Nah, seperti manusia juga ada. Disitulah datangnya bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan tersebut adalah dikatakan semua amal ibadah anak Adam pahalanya dari 10 sampai 700 lipat ganda. Asra ila sab'i mi'ati da'fin. Setiap amal ibadah anak Adam, yaitu umat Islam di sini, mereka akan mendapatkan kebaikan lipat gandanya dari 10 sampai 700. Orang melakukan sembahyang sunat, satu kali sembahyang sunat pahalanya 10 atau sampai 700 lipat ganda. Orang yang bersedekah pahalanya 10 sampai 700 lipat ganda. Orang yang melakukan perbuatan kebaikan pahalanya 10 sampai 700. Orang yang berbuat baik antara suami dengan istri, saling bermesraan suami dengan istri, pahalanya 10 sampai 700 lipat ganda. Tetapi puasa tidak. Yang mana puasa sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsinya, was-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini milikku. Kullu amal ibni adama lahu. Setiap amal perbuatan anak Adam miliknya, milik anak Adam tersebut. Puasa sembahyang milik dia, sedekah milik dia, zakat milik dia, haji milik dia. Tetapi puasa li. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebegitu. Puasa milikku. Wa ana ajzi bihi. Dan akulah yang akan memberikan pahalanya tanpa batasan. Amal yang tadi 10 sampai 700, tetapi puasa tanpa batas. Allah yang akan memberikannya. Apapun yang akan diberikan oleh Allah ini lebih daripada 700 tadi. Ya, tidak hanya sampai 700 lipat ganda. Karena pahala puasa adalah yang besar sekali. Taroka, dia meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Dia meninggalkan tidur malamnya karena aku. Dia membaca Al-Quran dengan mata, dengan apa yang sampai berjaga karena aku. Maka lebih layak aku akan memberikan kepadanya pahala yang luar biasa, yang tidak ada ganjaran atau lipatannya berapa. Itu terbuka. Dikatakan kalau kita gunakan ceknya itu disebutnya open check. Open check yang terbuka. Berapa saja Allah akan mengasihkan kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Yang mana ini adalah sebagai salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Karena umat Islam akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Umat Islam akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar dengan 1 bulan puasa. Orang-orang terdahulu, mereka ini sebelum datangnya bulan puasa dikatakan 5 bulan setengah sebelum datang puasa mereka sudah siap-siap. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan.
5 bulan setengah sebelum bulan. Artinya pada bulan apa? Pada bulan Safar mereka sudah meminta kepada Allah supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Sesudah itu, sesudah bulan Ramadan, mulai dari bulan Syawal sampai kepada bulan berikutnya, 5 bulan juga mereka berdoa kepada Allah supaya Ramadannya diterima. Artinya dalam 1 tahun umat Islam yang terdahulu, orang-orang Islam terdahulu, mereka semuanya tumpuan hidupnya adalah pada puasa Ramadan. Karena dalam puasa Ramadan tersebut ada pahalanya yang sangat besar. Makanya mereka ingat, sehingga mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini masuk setengah bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Sesudah datang bulan Ramadan, maka mereka akan mendapatkan pahala, mereka akan lakukan mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat bahwa kenapa bulan tersebut dikatakan bulan Ramadan. Berarti kalau kita lihat, bukan Ramadan itu sebagai membakar dosa, bukan. Karena orang-orang terdahulu yang menamai bulan Ramadan tersebut, mereka tidak tahu bahwa bulan Ramadan adalah membakar dosa, tidak. Karena ketika orang-orang Arab mau menamakan bulan-bulan setiap bulannya, itu mereka punya kesepakatan. Sampai kepada bulan yang 9, pada waktu itu, waktu di tempatnya mereka dalam keadaan panas. Maka dari itu mereka mengatakan ini Ramad ini adalah panas, waktu yang panas. Maka dinamai bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Karena nama-nama bulan Arab tersebut semuanya adalah nama musim. Nama-nama semua bulan Arab itu namanya nama-nama musim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamad Akhir, semuanya nama musim. Kecuali satu saja yang nama manusia. Yang satu saja nama manusia, yaitu bulan apa? Bulan Rajab. Nah, kalau Rajab ini nama pemimpin, Rajab Mudhar, dari kabilah Mudhar. Yang lainnya semua adalah nama musim. Ramadan musim panas, Syawal musim berlepas. Karena orang-orang Arab ketika itu mereka melihat binatang ternak mereka semuanya terlepas karena sudah musim panas. Musim panas datang mungkin, akhirnya binatang-binatang semuanya lepas. Itu Syawal. Kemudian datang bulan Zulqa'dah, duduk. Karena duduk apa? Karena siap bulan depannya adalah musim haji. Nah, sesudah musim haji datang bulan Muharram. Karena apa? Dilarang berperang. Lepas datang bulan perang, datang bulan Safar. Karena ketika bulan Safar, bulan waktu itu dalam keadaan kuning. Nah, sesudah kuning tersebut datanglah musim bunga. Rabi, musim bunga pertama. Musim bunga kedua, Rabiul Tsani. Sesudah musim Rabi, musim bunga datanglah musim dingin. Musim dingin ada dua juga. Sama semuanya nama musim. Kecuali bulan Rajab. Nah, yang Rajab ini nama pemimpin yang disebut, yang dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang Arab ketika itu, yang namanya Rajab Al-Mudhar. Rajab Mudhar dari bangsa atau kabilah Mudhar. Disitulah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umat Islam dengan adanya bulan Ramadan, yaitu bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana di dalam bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Quran. Karena segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan dengan Quran, ini mendapatkan kemuliaan. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Contohnya bulan. Dari bulan 12 tersebut diturunkannya Al-Quran pada bulan apa? Bulan Ramadan. Makanya bulannya menjadi mulia. Akan disebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, disebutkan mulianya bulan Ramadan. Tempat yang mana di sana diturunkan Al-Quran juga menjadi tempat yang mulia. Yaitu apa? Mekah. Mekah Al-Mukarramah diturunkan di sana, dan kota Mekah menjadi kota suci. Ya kan? Menjadi kota suci dan tersebut. Malam diturunkannya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga menjadi malam yang mulia, malam yang terhormat, yang mana pahala di sana adalah pahala yang
yang besar. Malam diturunkannya Al-Quran. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran itu paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diturunkan Quran, maka Nabi Muhammad adalah manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok bagaimana dengan Al-Quran semuanya jadi mulia. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan menjadi mulia. Maka dari itu para hufaz, para penghafal Al-Quran, mereka adalah manusia-manusia pilihan. Yang maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa mereka ini adalah ahlullah, ahlullahi al-ard, keluarga Allah di muka bumi, yaitu para orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, ini berhubungan dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan tersebut adalah bulan yang mulia karena kemuliaan Al-Quran tersebut. Nah, itu yang ada. Ini kelihatannya di belakang saya ada ikan. Ikan berkata, berhenti sekarang. Katanya mau terbang. Di sana tergabung dengan suara saya ini. Mereka bilang nggak ngerti ini omongan Ustaz apa katanya. Ikan-ikan tersebut jangan ngerti. Katanya lebih baik Ustaz bawa kail aja. Bawa kail, tangkap kami. Kalau itu kejar kami, tangkap kami. Kalau Ustaz dapat tangkap, ya, itu harinya kami akan bersaing. Itulah mungkin yang bisa disebutkan. Saya sudah bicara, memang disuruhnya katanya setengah jam atau 30 menit. Sudah hampir 3. Dan juga sudah kan. Jam saya ini menunjukkan pukul jam 3 gitu. Karena sudah malam biasa. Demikian apa yang saya tanyakan, apa yang baik adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa kekurangan itu daripada saya dan mohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, yakni Ustaz Haji Khairul Manan untuk menyampaikan sedikit kenang-kenangan. Fotografer. Kepada beliau disampaikan terima kasih, semoga membawa berkah untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara belum selesai, ada satu kabar duka sebenarnya. Karena saudara kita, sesama warga Nahdien, yakni beliau Ustadz Nasruddin, Ustadz Haji Nasruddin, insya Allah akan balik ke tanah air karena panggilan istri tercinta, kata beliau. Ya, dan sebelum kami mohon kepada beliau untuk menyampaikan kata-kata terakhir, pesan-pesan terakhir untuk kawan-kawan semua. Nah ini, begitu semangatnya nih. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Coba teman-teman semua kita perhatikan ke sini sebentar. Ini teman kita ini luar biasa, ya Allah. Karena ujiannya tidak seperti saya berhasil, beliau tidak berhasil. Meskipun saya jauh dari istri, tapi banyak kenangan di sini, banyak yang melirik-lirik. Alhamdulillah saya dapat tahan. Beliau nggak tahan. Pokoknya saya putuskan, bagaimanapun sudah dicalonkan jadi ketua PCI-NU, mengundurkan diri. Karena apa? Karena ingin ketemu istri yang tercinta. Jadi beliau luar biasa, masih menjaga keharmonian bersama istri meskipun jauh, sudah 2 tahun tidak ketemu dengan istri. Jadi alhamdulillah, bagaimanapun keadaannya tetap harus kita jalankan, katanya begitu. Maka oleh itu saya mohon dengan sangat kepada beliau untuk memberikan kesan dan pesan kepada ininya. Terima kasih. Sebelum salam, seperti biasa saya bantah dulu, itu penafsiran yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi ajmain. Terima kasih pada semua hadirin yang saya hormati, tetamu undangan sepuh Mutasar Suriah dan dari kedutaan semuanya, hadirin wali kita, semua, wali kita,
Nahdiyat. Wali Mahmudin, Wali Masjid. Saya Silakan, sebut satu kembali. persatu karena waktunya sudah malam sekali nih. Saya jadi sudah ngantuk nih. Jadi sebelumnya Mahmudin. sebelum saya ke yang sesuai disampaikan MC, karena saya tidak lama lagi akan kembali ke tanah air. Yang pertama saya minta maaf atas kalau ada segala kekhilafan, baik ucapan, tulisan, perbuatan pada semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir, nanti dipanjang lebarkan di apa namanya? Bukan, ini di apa namanya? Diluaskan, apa namanya? Sebarluaskan. Yang kedua, saya terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini, atas supportnya, atas nasihatnya semua. Jadi karena beginilah, jadi saya bisa bertemu bersama kawan-kawan semua. Yang ketiga, saya minta doa restunya, mudah-mudahan urusan saya dimudahkan. Karena balik pas kebetulan waktu pandemi ini, ada yang harus dilalui seperti swab, karantin. Mudah-mudahan saya dimudahkan dan lulus negatif sehingga saya sampai destinasi di kampung halaman, jumpa keluarga, dan supaya doanya lagi saya mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, qanaah dalam menghadapi tantangan di tanah air yang walaupun itu tanah sendiri tapi perlu beradaptasi karena saya di Brunei sudah 17 tahun. Tepuk tangan kawan-kawan. Jadi Luar biasa. masuk Brunei tahun 2004 masih bujangan Joko Tingting. Satu kontrak balik kawin, bawa ke sini sampai punya anak 4 di Brunei. Jadi balik itu tahun 2018 istri balik karena ada panggilan haji. Jadi terus kesininya ndak kesini, jadi saya 3 tahun di sini sendirian. Terus akhirnya planning, ya akhirnya keadaan harus saya balik kampung. Dan semuanya nanti pun balik, bukan saya saja. Tinggal tunggu masa saja. Jangan khawatir ya, antara balik langsung atau transit ke Indonesia. Ada 2, karena ada juga kawan-kawan kita yang disolatkan di Jami Asri kan, itu balik langsung, transit ke Indonesia. Oke ya, hadirin hadirat yang saya hormati, untuk kesan dan pesan. Kesan untuk NU Nahdien, saya sebelum harlah tidak begitu berkesan, terus terang. Pasca harlah begitu luar biasa. NU betul-betul warga Nahdiennya, kepeduliannya dengan kebersamaannya luar biasa. Dan saya istilahnya merasa terpanggil juga untuk sama-sama mendakwahkan dalam mensiarkan Ahlus Sunnah Jamaah. Jadi karena rupanya warga Nahdien di Brunei luar biasa, cuma kurang sosialisasi dulu kali. Jadi luar biasa, berkesan sekali dengan kegiatan rutinannya. Ada saudara meninggal, tahlil sama-sama, ada puputan, macam serasa tidak di perantauan. Saya merasa dengan Nahdien ini. Itu kesan saya. Yang untuk pesan selepas pasca ini, itulah mari kita rapatkan barisan, sinergi kebersamaan, karena walaupun berbeda pandangan, beda pikiran, rupanya ada warga potensi yang banyak yang perlu ditampung semuanya, karena banyak sekali rupanya. Gara-gara pilpres kemarin sempat pecah lah ya. Sekarang sudah ada pilpres ini sudah hampir sudah lerem menyatu lagi. Marilah ke depannya saya pesan mudah-mudahan nanti NU PCNU di Brunei semakin solid dan semakin programnya sukses insya Allah. Ya, terima kasih. Yang itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ustadz Haji Nasruddin yang mana telah memberikan kesan dan pesannya. Selamat jalan, semoga semakin berkah di Indonesia. Seterusnya adalah penyampaian kenang-kenangan. Jangan dilihat isinya ya Ustadz, lihatlah niat dari kawan-kawan semua yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Dovir. Iya, fotografer tepuk tangannya mana, ibu bapak semuanya. Dan seterusnya ada juga sedikit, ya jangan dilihat amplopnya, lihatlah isinya yang akan disampaikan oleh Om Roro, bendahara daripada PCINU Brunei Darussalam. Baik hadirin yang berbahagia, kita akan ikuti bersama foto bersama. Iya, untuk mengabadikan kenangan kita pada bantuan teman-teman untuk narik kursi. Baiklah, sebelum kita mengabadikan momen yang istimewa ini, kami mohon kepada Ustadz Syarif untuk menutup acara pada malam hari ini. Kami persilahkan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma ya Allah, sholli sholatan tunjina biha min jamil mihani wal ikhan wal ahwali wal baliyat wa tusallimuna biha min jamil fitani wal asqam wal afat wal ngahad wa tutahhiruna biha min jamil uyubi wa sayyiat wa taghfiru lana biha jami'al dzunub wa tamhu biha anna jami'al khati'at wa taqdi lana biha jami'a manatulubnal hajat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha asal ghayati min jamil khairatil hayati wa badal mamat wa barik wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa man shalla alaihi adada ma fi ilmika wa sholatan daimatan bidawami mulkika ya Allah. Allahumma sahhil umurana wa khassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Karim ya Fatahu ya Alim. Iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ijma'na jaman marhuman ya Allah. Allahumma ijma'na jaman marhuman ya Allah. Allahumma ijma'na jaman marhuman ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri qadaril azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan awal sampai akhir diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Syarif yang mana telah membacakan doa sebagai penutup acara pada malam hari ini. Di sini saya Heti Handayani bersama rekan saya Sihabudin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Musikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restu dari sang gurunya. Sejak saat itu Kiai Hashim mantap mendirikan NU Islam yang beradab, akidah Ahlussunnah, mazhab ulama salaf.